berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Ya, dan pagi hari ini di program Perspektif nanti kita akan membahas tentang mengingat kembali Sumpahnya Pemuda. Tuh kan, bener kan ya. Jadi musik direkturnya memang pas sekali memilihkan lagu tadi berkaitan dengan pemuda. Pagi hari ini juga disiarkan serentak di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Suara Madiun, Suara Pacitan, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Pradia Suara Tuban, Praja Angkasa Trenggalek, Suara Ngawi, RGR Tulungagung, Mahardika Bondowoso, dan Remaja Klasik Radio Malang. Nah, pagi ini saya sudah tersambung dengan narasumber kita nanti yang akan berbincang selama kurang lebih 1 jam ke depan. Beliau Koordinator Magister Sains Hukum dan Pembangunan UNER. Mungkin yang sudah sering mengikuti program Perspektif sudah tidak asing lagi bersama dengan beliau, Profesor Suparto Wijoyo. Assalamualaikum, selamat pagi Cak Parto. Waalaikumsalam Mbak Tika, Mas Estu, Kakung, dan para sahabat. Mas Estu jangan disapa dulu, Mas Estunya nanti saya yang pengen nyapa gitu loh. Memang ciri khas Perspektif, lugas, langsung gas. Cak Parto, gimana kabarnya? Sudah beberapa pekan loh ini kita break ya, nggak ketemu Cak Parto, kangen rasanya. Sehat selalu Cak? Ya sama semua sehat dan nggak ada cuti bersama, kita nggak ada libur habis ini juga kantor. Oh gitu ya, aduh iya memang ya. Masya Allah itu semangat lah ya, dibilang semangat pemuda kali ya kita ya. Iya. Gak ada cuti bersama. Cak Parto, saya juga ingin mengucapkan dulu untuk Cak Parto selamat ya atas jabatan barunya sebagai Wakil Direktur 3 Sekolah Pasca Sarjana di UNER ya. Ya, terima kasih. Selamat, congratulations. Jadi kita mau perayaan di mana nih? Doanya para sahabat. Yang penting doanya para sahabat, teman-teman di seluruh Jawa Timur, di jaringan radio Suara Sidoarjo dan tim. Yang penting optimis dan kinerja kita harus tetap muda, harus tetap muda ya. Peres deh pokoknya. Nah, ini kalau ngomongin tentang muda tadi Cak Parto juga sudah menyapa ada Mas Estu. Mas Estu siapa sih? Nah, ini saya pengen mengenalkan dulu. Ini mantan pacar saya. Bukan ya. Gitu ya. Cak Parto nggak boleh jealous ya. Saya ingin sapa dulu Mas Gimana Cak? Iya, ya wajib jealous. Kalau nggak jealous kan nggak bagus buat gitu tim ya. Jealous bagian sebuah energi. Gitu ya. Mantap memang kalau sudah profesor yang berbicara itu selalu ada aja gitu ya. Oke deh. Nah, sahabat semuanya, pagi ini menemani Cak Parto dan saya juga kita semua. Pagi hari ini saya juga sudah kedatangan narasumber tamu. Kalau dari kegiatan organisasinya ini, beliau ini bahkan founder loh di Bantul Bergerak. Saya kurang tahu Bantul Bergerak ini di bidang apa organisasinya. Ada juga di BEM FIK UNY 2019 sebagai wakil. Beliau juga ada di organisasi Sport Literacy sebagai co-founder. Banyak banget ya pengalamannya. Delegasi dari Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai siswa mengenal Nusantara dari tahun 2016. Terus juga delegasi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Kapal Pemuda Nusantara 2018. Banyak banget ya ini pengalaman-pengalamannya. Yang jelas sosok Mas Estu ini tertarik sekali dengan fashion modeling dan bernyanyi. Nah, nanti kita minta untuk nyanyi ya. Hobinya satu tembang untuk kita. Hobinya olahraga voli dan nonton film. Wah, sama dong sama saya kayak saya gitu ya. Beliau ini lahirnya di Gunung Kidul 7 Juni 1999.
Oke, jadi jarak berapa tahun ya Mas saya? Masih single ya? Masih single nih narasumber Oh, kita. itu penting, penting. Penting itu. Penting disampaikan karena apa? Heeh. Seluruh yang relay ini akan tertarik dan semua yakin ini langsung siap-siap ini, siap-siap semua ini. Penasaran ya udah ya. Oke, yang sudah penasaran silakan main-main ke Parangrejo RT 14 RW 03 Girijati ya, Purwosari, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan beliau ini memang dari tahun ini gimana? Oh ya, masih kuliah ya berarti 2017 sampai sekarang di Universitas Negeri Yogyakarta di Pendidikan Jasmani dan Keolahragaan. So, please welcome Mas Estu Kakung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi semuanya rekan-rekan di Sidoarjo dan Jawa Timur. Khususnya selamat pagi Prof. Parto. Selamat pagi, senang bisa ketemu anak muda hebat. Iya, itu dia. Dari CV-nya itu sampai saya bingung mau membacakan yang mana gitu ya. Pengalamannya luar biasa sekali. Mas Estu apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, di Jogja sendiri sekarang cuacanya sedikit mendung, jadi ya masih di rumah aja kok. Oke, tapi belum hujan ya? Belum. Belum. Oke. Nah, Cak Parto ini kalau mengingat dari biografinya dari Mas Estu ini, panggilnya kalau di Jogja itu Mas juga ya, bener ya? Halo? Mas Estu? Benar. Halo. Oh iya benar ya. Saya kira kalau Iya. ada Mas Estunya. Nah, Mas Estu, ini kan kegiatannya banyak banget ya. Model, Duta Bahari Kapal Pemuda Nusantara, juga aktivis sosial gitu. Emang biasanya kan anak muda sekarang kan lebih seneng yang mungkin kegiatan-kegiatan yang apa ya? Bisa dibilang itu kelihatan kalau suka apa ya? Aktif di medsos, main gadget, main game kayak gitu ya. Nah ini tapi kalau aktivitasnya Mas Estu kan banyak banget itu. Kenapa tertarik di dunia model, Duta Bahari Pemuda? Kok bisa jadi Duta Bahari Pemuda Nusantara? Dan kenapa memilih menjadi aktivis sosial Mas Estu? Baik, jadi awalnya karena memang dari diri saya sendiri sejak sekolah SMA khususnya itu memang udah terbiasa terjun di dunia organisasi. Jadi sampai lanjut ke perkuliahan pun alhamdulillah masih suka. Dan itu juga dilatar belakangi dengan niat saya bahwa saya ingin bermanfaat bagi orang lain, terutama di sekitar saya. Dan alhamdulillah saya dikelilingi oleh orang-orang hebat di Jogja, seperti rekan-rekan di Dimas Diajeng, di Kapal Pemuda Nusantara, dan itu memotivasi saya istilahnya untuk tidak berhenti, terus bergerak, gimana saya tetap bisa produktif, walaupun sekarang di suasana pandemi. Jadi kita harus pintar-pintar mencari inovasi supaya kita tetap bisa eksis, walaupun bergantung juga ataupun terbatas di suasana pandemi saat ini. Jadi memang latar belakangnya diri saya sendiri minat nih Kak. Kemudian alhamdulillah didukung banyak-banyak orang di sekitar saya yang istilahnya mendukung saya untuk tetap aktif di kegiatan sosial seperti itu. Oke, kalau Cak Parto dulu waktu masih muda juga sama nggak sih kayak Mas Estu gini aktivitasnya? Gimana Prof? Setiap insan itu kan punya keunikan-keunikan, ya. Dan kita yakin akan ada spesifikasi setiap pribadi. Dan kita ketemu hari ini anak muda saat memperingati Sumpah Pemuda. Nah, Mas Estu yang berbagai ragam kegiatannya saya yakin akan menginspirasi sahabat perspektif hari ini. Jadi terus saya dulu gimana? Oh, generasinya beda. Dan kalau Mas Estu sekarang ini generasi milenial. Kalau kita dulu kan masih kenal era-era kolonial, ya. Kita bersawah, kita berkebun, kita ditambak, kita memiliki talenta yang berbeda, tetapi semua harus dirajut karena perbedaan itulah katanya menjadi keragaman di Indonesia, dan keragaman itulah kekuatan bangsa ini. Untuk itu simbol-simbol Mas Estu sendiri kan ono batik-batik, itu kan simbol-simbol keragaman. Ini ya pakai batik-batik ngayuk Yogyakarta adine toh. Gitu, Mbak. Itu ini yang dipakai itu apa ya Cak Parto ya?
Eh, Nah, ini Mas Hestu yang langsung paham, ini belinya di Jogja. oh gitu ya. Iya lo kompakan sama Mas Sestu batiknya juga. Aduh tahu gitu tadi pakai batik juga ya. Iya. Oke. Iya. Jadi di bulan ini, dan saya yakin nanti kita eksplor lebih panjang, bulan Oktober ini menurut saya satu momentum pembelajaran anak-anak muda dan kita semua yang tetap berjiwa muda. Berarti kita ini kan umur boleh tua, tapi kan semangat tetap muda, Itu energi dia. tetap muda, spirit kita spirit kemudaan. Ya. Mm-mm. Iya. Ada Hari TNI yang dulu kita peringati 5 Oktober. Kita kemudian bersambung dalam perjalanan ini 22 Oktober Hari Santri kemarin. Santri itu rata-rata kan yang memang pemuda. Dan bertaut di tanggal 28 Oktober kita memperingati Sumpah Pemuda, satu seruan sejarah yang menunjukkan identitas bangsa. Mulai nusanya, mulai kewilayahannya, tatanan geografisnya, alamnya, kenusaannya itu satu Indonesia. Mulai bangsanya kita yang berbangsa satu. Urusan etnisitas tidak menjadi halangan karena kita menjadi satu nation. Satu nation yang diteguhkan bersama-sama tetap Indonesia, dan bahasa yang kita gunakan juga adalah bahasa Indonesia. Itu kan satu komitmen historis yang harus dipelihara menjadi pusaka, bukan harta warisan. Ini bukan harta warisan. Kalau warisan nanti dibagi-bagi hilang. Ono sing bahasa tok, nusa tok, bangsa tok, nanti dibagi-bagi. Ini adalah jimat kebangsaan kita. Dan disambung di hari ini, sejak kemarin di bulan Oktober ini, juga bertepatan 12 Rabiul Awal 1442 Hijriah, Mbak Tika, Mas Hestu, satu perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Satu teladan terbaik bagi umat manusia. Jadi intinya kita hidup di bulan Oktober ini saja ada banyak teladan. Teladan bagaimana, peran bagaimana oleh anak muda dimaknai Sumpah Pemuda ini. Nah itu tugasnya Mas Hestu memotivasi bagaimana anak muda memaknai Sumpah Pemuda hari ini. Nah, coba Mas Hestu ini ya. Ya, silakan Mas Hestu. Kalau menurut Mas Hestu sendiri seperti apa sih memaknai Sumpah Pemuda itu? Baik, terima kasih Prof. Parto yang sudah memberikan pancingan istilahnya. Saya jadi merasa kuliah nih Kak, karena lama nggak kuliah pakai Zoom kayak gini. Itu dia memang begitu Cak Parto memang. Silakan. Sudah pelaku sejarah, Mas Hestu ini sudah pelaku sejarah dan sekarang kita ingin menimba ilmunya, bagaimana memaknai kepahlawan ini dari kacamata anak-anak muda dan gerakan-gerakan yang sudah dilakukan oleh Mas Hestu. Semoga Mas Hestu. Baik, terima kasih waktunya. Jadi menurut saya pribadi dalam memaknai Hari Sumpah Pemuda yang kemarin dilaksanakan tanggal 28 Oktober, itu kita memaknai dengan semangat pemuda yang 92 tahun lalu telah digaungkan. Semangat apa sih yang perlu kita bawa sampai saat ini menurut saya dari segi pemuda, yaitu semangat berkarya. Walaupun dunia sedang mengalami arus perubahan global, mengalami perubahan dengan cepat, tapi semangat pemuda ini harus kita bawa. Semangat pemuda yang saya bawa di sini adalah semangat berkarya, Kak, Bapak. Jadi walaupun dalam suasana pandemi, kita tidak hanya berdiam diri, tapi juga melakukan perbuatan yang bersifat solutif dan produktif. Tentunya tidak melanggar protokol kesehatan. Jadi selama kita di rumah, kita ini bisa ngapain aja sih? Selama kita mengalami pandemi, kita bisa melakukan perbuatan apa? Dan berkarya ini tidak harus melulu menghasilkan suatu produk. Tapi ketika teman-teman sudah melakukan sesuatu yang bersifat positif dan bermanfaat, itu menurut saya teman-teman melakukan perbuatan yang solutif dan juga produktif. Kalau saya contohkan di sini kemarin saya melakukan aksi sosial seperti pembagian masker dan juga bagi-bagi sembako bagi masyarakat yang berKK mengalami dampak COVID-19 ini sendiri. Itu mungkin teman-teman yang berada di komunitas ataupun yang berada di organisasi juga sudah melakukan. Kemudian kita juga bisa menghasilkan produk walaupun
di suasana pandemi seperti ini, tapi mungkin teman-teman wirausaha UKM itu juga bisa menghasilkan produk yang tentunya bisa diproduksi ketika suasana pandemi. Kemudian Bapak, saya juga mahasiswa yang sedang melaksanakan KKN dan praktek mengajar. Jadi saya selama pandemi ini melakukan kegiatan itu, melakukan pengabdian masyarakat, dan alhamdulillah saya bisa membantu masyarakat untuk menangkal hoax booster bersama dengan relawan COVID. Jadi teman-teman di sini silahkan memaknai Hari Sumpah Pemuda ini dengan semangat berkarya. Tentunya semangat berkarya sesuai dengan basic teman-teman, sesuai dengan latar belakang teman-teman, sehingga teman-teman bisa bermanfaat walaupun di suasana pandemi seperti ini. Jadi teman-teman jangan lupa untuk tetap terus berkarya bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun suasananya. Seperti itu. Terima kasih, luar biasa ini Mbak Tika. Iya. Ya. Nah, itu Jadi, dia. tidak jadi halangan masa pandemi. Saya juga tetap muda, untuk itu dipanggilnya kan tetap Cak Warto, gitu ya. Yeah. Kalau panggilnya tetap Cak loh, Mas Estu tetap Cak. Seperti saya siap Cak Warto. Iya, kalau saya dengan Cak Nun bisa tetap manggilnya ya Cak Nun kan gitu ya. Tetap karena Cak Nun Jawa Timuran, meskipun di Yogyakarta tetap kita panggil ya Cak Nun kan. Jadi kita MKN Najib. Kalau manggil Mbah Nun, yang Nun, nah itu aneh nanti kita ya. Untuk itu tetap Cak Nun gitu. Ini ya Cak Warto gitu Mbak Tika, biasanya gitu Mbak Tika. Iya. Itu semangat pemuda, ini semangat pemuda. Jadi teladan yang luar biasa di saat pandemi. Produk apa yang dinamakan kreativitas tidak hanya berupa produk-produk nyata yang menurut Mas Estu tadi tidak harus kok semua menghasilkan satu karya yang tampak, yang tangible. Sebenarnya kan ada kreasi yang intangible, ada kreativitas yang skill yang tadi ditunjukkan. Apa itu? Menyeru kebaikan ini saja bagian dari produk jiwa kita, rohani kita, semangat itu. Sumpah Pemuda ini kalau digali secara mendalam, meneguhkan. Anda boleh di Jogja, Anda boleh di Surabaya, Anda boleh di Sidoarjo, boleh di mana-mana kita, di Aceh, di Papua, gitu ya, di Manado, di Maluku. Tetapi semua itu nusa-nusa yang kemudian dijaring menjadi satu kekuatan Nusantara. Teriakannya kan apalagi ada kapal Nusantara, gitu ya. Nusantara di antara nusa-nusa. Jadi luar biasa sebenarnya kita ada di antara nusa-nusa, tapi tidak untuk berpisah. Tidak untuk berpisah. Di antara nusa-nusa itu, di antara kepulauan-kepulauan itu, di antara sendi-sendi geografis itulah kita mengikrarkan saat tanggal 28 Oktober dalam Sumpah Pemuda itu adalah satu nusa, di mana satu nusanya adalah Indonesia. Ini menunjukkan bahwa Jogja tidak akan mau melepaskan diri dari Indonesia. Surabaya tidak akan mau melepaskan diri. Dengan pelajaran ini kita teguhkan kembali bahwa kita mau bersama. Kita ini tidak mau berpisah kok. Kita ini tidak mau berpisah, tapi mau bersama. Nah, anak-anak muda, Mas Estu CS sekarang ini dengan menggelorakan semangat itu, menjalin melalui gerakan di mana kapal Nusantara, itu kan berarti menjelajah beragam etnis, beragam kebangsaan, beragam suku tadi, beragam nusa tadi. Nah, ini kita suarakan. Untuk itu gerakannya bagi masker kan nggak pakai toh. Kemarin tanyanya gini, konto-konti rek kon. Saking pundi panjenengan? Nek toko Surabaya ora entuk. Tapi nek toko Gunung Kidul langsung dikasih masker. Enggak. Masker dibagi tanpa menanyakan mana asal usulmu, sukumu, agamamu, imanmu, kepercayaanmu. Itulah karena kita menyemai selalu tentang Sumpah Pemuda kita itu. Nah, kemarin misalnya sekarang gimana anak-anak muda menghadapi, kok ada yang sekarang masih urusan etnis, urusan yang kepercayaan yang terbenturkan, urusan negara, agama,
Dan kita semua ini sebenarnya kan satu relasi membangun kekuatan itu. Nah, sekarang anak-anak muda jangan sampai tidak punya andil, jangan sampai tidak ambil bagian untuk penyatuan bangsa. Nah, dari gerakan kapal Nusantara itu yang paling berkesan selama ini apa, Mas Estu? Dikabarkan ini ke seluruh pendengar kita ini ya. Jadi Cak Parto, ketika kegiatan dulu itu kita dikumpulkan dari 33 provinsi saat itu, belum 34. Kita dikumpulkan 33 provinsi untuk saling berbagi kebudayaan masing-masing, berbagi tentang bagaimana baju adat, bagaimana tarian khas, bagaimana kebiasaan-kebiasaan di masing-masing daerah, dan itu kita saling tukar informasi, dan kita juga saling tukar bagaimana sih cara mempelajari dari budaya kita masing-masing, kayak gitu dulu. Iya. Tapi kan tetap bangga berbahasa Indonesia toh. Iya, itu tetap jadi patokan utama kita tentunya, Cak. Iya. Oke. Kelihatan kalau bangga dengan Indonesia. Toh sekarang pagi-pagi gini kan biasanya, apalagi kondisi yang mendung, hujan, Mas Estu sudah melihatkan ini, sudah dandan rapi, pakai baju batik itu loh, Mas. Udah disiapkan kayaknya memang ya. Oh, iya. Oke. Namanya model. Nah, itu dia. Model ini, tapi model yang apa ya? Kayaknya kan kalau ngomongin model, Mas Estu itu kan biasanya banyak sekali godaan-godaan untuk gaya hidup yang cukup jauh berbeda begitu ya, dengan mungkin kondisi apa yang Mas Estu lakukan di bidang aktivis sosial ataupun tadi sempat ada kegiatan-kegiatan terkait dengan Nusantara begitu. Ini menyiasati agar tetap menjadi pemuda yang produktif, yang melakukan hal-hal positif. Itu seperti apa, Mas Estu? Kalau saya pribadi membaginya dalam 2 bidang ya, Mbak Dika dan juga Cak Parto. Jadi memang satu bidang kita harus mengabdi, tapi satu bidang kita juga harus bisa menghasilkan, untuk istilahnya perekonomian tetap jalan, istilahnya kayak gitu. Jadi saya membaginya dalam 2 bidang tersebut. Di bidang pengabdian saya harus all out juga, walaupun saya tidak mengharapkan materi dari situ, tapi pengalaman, kemudian sharing dari orang lain itu juga bisa membuat kita refleksi diri, melakukan evaluasi, kemudian melakukan pembenaran, perbaikan di kehidupan mereka dan juga kehidupan kita pribadi. Jadi kedua bidang ini harus kita imbangi nih. Kita tidak bisa mencampur adukan antara kita mau mengabdi atau kita mau istilahnya bekerja, seperti itu. Jadi 2 bidang ini dibedakan. Kemudian itu tadi, kita juga harus kuat, tidak boleh larut dalam arus, istilahnya terbawa arus. Jadi kita bisa istilahnya membentengi patokan kita maksimalnya seperti ini, jadi kita tidak boleh ikut ke sana, istilahnya kayak gitu. Kemudian sebisa mungkin saya juga tetap istilahnya di lingkungan kerja saya bersifat positif, jadi saya tidak keberatan untuk melakukan kegiatan modeling maupun kegiatan catwalk, MUA dan sebagainya, karena memang teman-teman juga didukung dengan basic yang positif juga, seperti itu. Jadi mungkin teman-teman di sini bisa dibedakan di mana teman-teman mau mengabdi, di mana teman-teman mau bekerja. Jadi kedua hal ini tidak saling mengganggu satu sama lain, seperti itu Cak Parto dan Mbak Dika. Luar biasa ini. Jadi Mas Estu ini, Mbak Dika, itulah bedanya model yang elitis dan model yang populis, ya, Mas Estu ini klasifikasi saya adalah seorang model yang populis. Untuk itu dia menjadi pelayan umat terbaik. Jadi memberikan layanan sosial, dan saya senang sekarang tumbuh filantropi, tumbuh satu kesadaran membantu sesama yang besar oleh anak-anak muda yang sebenarnya juga orang ngomong dulu, arek model itu apa bener mau bergabung bersama gerakan-gerakan rakyat. Oh, ternyata sekarang anak-anak muda, mahasiswa-mahasiswa, dan alhamdulillah mahasiswa di Yogyakarta seperti Mas Estu ini seorang model, pekerja sosial, tidak canggung untuk terlibat di dalam kegiatan pemberdayaan desa, masyarakat-masyarakat, komunitas-komunitas. Kalau
saya bandingkan sekarang saya juga seneng ono S2 di Yogyakarta, Mas S2 di Indonesia misalnya ada Putri Indonesia Ayuma, itu kan mahasiswa saya itu dari Universitas Erlangga dulu itu. Jadi Putri Indonesia juga punya desa binaan, desa senyum, desa tersenyum misalnya. Jadi sekarang anak-anak muda yang model sejati itu justru memberi layanan, Mbak Tika. Itu terlibat di dalam menyelesaikan, memberi solusi problem rakyat. Nah, model yang tidak bersentuhan dengan rakyat itu model yang aneh-aneh, yang elitis, yang elitis dan cenderung nanti eksotis. Nah, gitu ya. Cak Parto, tapi kayaknya nanti Mas Sestu ini akan mengikuti jejaknya Cak Parto ya. Kayaknya lo ya. Tadi kayaknya disebutkan ini lagi akan proses untuk ini ya, jadi guru atau memang sudah jadi guru ya Mas Sestu? Sekarang mahasiswa yang melaksanakan KKN, pengabdian masyarakat, dan praktek mengajar, Kak. Jadi di UNY itu ada KKN dan PK atau praktek mengajar. Jadi istilahnya masih magang sebelum kita melaksanakan tugas akhir skripsi. Oh gitu. Semoga bisa jadi dosen kayak Cak Parto ya. Amin. Kabul. Besar nanti di Jakarta atau dimanapun ya. Iya. Oke. Baik. Muda yang punya pilihan hidup. Oke, baik. Punya pilihan memberikan ilmu, tapi itu kita bahas setelah yang jeda berikut ini. Nah, oke. Sebelum ke jeda, saya ke pertanyaan dulu ya, Cak Parto, tapi nanti dijawabnya setelah jeda aja. Nggak apa-apa dah, karena sudah ada yang bergabung nih. Ya, saya ke Panji dulu, Panji. Iya, ini dari Mas Wahyu. Panji sekarang bagian moco, nggak Karin. Oh, nggak Karin. Apa kabar Cak Parto? Ini yang redaksi juga model loh, tapi modal-model. modal madul. Sama modal-modal. Dari Mas Wahyu di Krian ini yang memberikan opini dan pertanyaannya lewat WhatsApp, mengatakan begini, dulu founding father Insinyur Soekarno pernah mengatakan, berikan aku 10 pemuda akan aku guncang dunia. Luar biasa kalau jadi peran pemuda. Tapi di sisi lain berbalik 180 derajat dengan statement dari satu di antara ketua umum parpol yang mengatakan pemerintah sekarang itu jangan terlalu memanjakan anak muda karena outputnya masih belum kelihatan. Kemudian pertanyaannya dari Mas maaf kena air hujan. Pertanyaannya dari Mas Wahyu adalah untuk anak-anak generasi muda titip, karena mereka kan lebih banyak ke dunia kreatif. Mbok Yao ada yang juga terjun ke dunia pertanian, kemudian perikanan, karena potensi sumber daya alam di negara kita ini masih cukup terbentang lebar. Baik, iya. Terima kasih Mas Wahyu, keren sekali untuk apa yang disampaikan, tapi nanti akan ditanggapi oleh narasumber kita. Saya waktunya untuk jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan
kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Ambo dapet kabar, keceknya dana desa di kampung Ambo tidak sampai 1 miliar do. Loh. Kok iso? Di kampungku sampai 1 miliar loh. Bah, tak percayanya aku. Di kampungku setengahnya pun tak sampai. Macam mana itu? Apa nih? Kenapa bisa beda-beda macam itu? Sudah, tidak usah ribut. Saya teh yang belum dapat malah biasa aja. Ibu-ibu jangan ribut. Dengar dulu nih karena radio. Pak desa nggak bisa tiba-tiba mau bikin SMA gitu ya. Gitu. Jadi memang harus ada pemahaman atau kompetensi yang baik dari aparat desa itu untuk merencanakan pembangunan. Belum lagi pertanggungjawabannya. Setiap uang yang dikeluarkan tentu harus dipertanggungjawabkan ya. Dapat dana desa itu penting. Lebih penting lagi, penyaluran dana yang tepat sasaran dan transparan. Tapi yang sangat penting, bagaimana kita mengawasi penggunaan dana desa dan mau melaporkan jika terjadi kecurangan. Ayo, kawal dana desa untuk kesejahteraan rakyat. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting, dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Bermartabat, Sidoarjo hebat. Sidoarjo, yuk podo semangat. Kita sambut pilkada serentak. Ayo. Ajak sanak saudara memberikan suara untuk masa depan Sidoarjo. Ojo lali hari Rabu 9 Desember 2020. Rame-rame ke TPS kita nyoblos. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilgub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilgub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Hey, sukseskan Pilgub Sidoarjo 2020. Siska. Apa? Kenapa? Ada asbak rokok nggak ya? Pinjem dong. Duh Iwan, maaf banget dia sebelumnya. Kenapa? Di sini nggak ada asbak rokok. Gimana dong? Emang nggak ada yang rokok di rumah ini ya? Ih, papaku itu udah lama banget berhenti ngerokok. Jadi nggak ada yang rokok di rumah ini. Ada ya? Tak kasih tahu ya Iwan ya. Kalau kamu ngerokok di ruangan itu juga bahaya loh. Pertama nih,
Zat beracun dari asap rokok kan nempel di dinding, karpet, perabotan. Itu kan bakal dilepaskan lagi ke udara. Nah, sistem ventilasi tetap nggak akan menghilangkan partikel dan gas beracun di udara walau di rumah pakai filtrasi udara atau exhaust fan. AC sentral dan buka tutup pintu juga tetap susah ngilangin kontaminasi dari asap rokok gitu. Masa sih? Iya, nggak percaya. Betul. Siska, Bikin aku tambah suka. sama Cici mulai lagi deh ngobalnya. Namanya juga usaha. Ingat, jangan merokok di tempat umum. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Stunting itu apa, Bu? Stunting itu kondisi gagal tumbuh yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dibanding anak-anak seusianya. Penyebabnya, kurangnya asupan gizi yang diterima janin atau bayi. Akibat stunting dapat menurunkan kecerdasan, rentan terhadap penyakit, setelah tumbuh dewasa, kurang produktif, dan menyebabkan kerugian ekonomi. Stunting itu dapat dicegah dengan mengoptimalkan pengasuhan 1000 HPK atau 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak janin dalam kandungan sampai bayi berusia 2 tahun. Selama hamil, periksakan minimal 4 kali, konsumsi gizi seimbang, dan berikan stimulasi pada janin dalam kandungannya. Setelah anak lahir, lakukan inisiasi menyusu dini. Segera ikut KB dengan menggunakan kontrasepsi. Berikan ASI eksklusif sampai 6 bulan. Berikan ASI dan makanan pendamping ASI sampai 2 tahun. Berikan stimulus atau rangsangan yang tepat sesuai usia. Pantau perkembangan anak dengan kartu kembang anak atau KKA. Untuk pertumbuhan, pantau dengan kartu menuju sehat atau KMS. Rajin mengikuti kelompok kegiatan bina keluarga balita atau BKB dan posyandu. Jangan lupa ikut KB untuk mengendalikan kehamilan agar tidak terjadi 4T. Terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak, terlalu sering. Dan jika ada masalah, segera konsultasikan kepada kader BKB, kader posyandu, PKB atau PLKB, bidan, dokter, atau layanan kesehatan terdekat. Ayo, kita cegah stunting. Jika bukan kita, siapa lagi? Jika bukan sekarang, kapan lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Sahabat, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga, tapi punya nilai lebih. Nah, untuk sehari-hari, pilihlah air mineral Santri. Produksi Kopondren Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan, tapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Air mineral Santri bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240, 330, 600, juga ada yang 1500 ml dan kemasan galon. Nah, untuk info lengkap dan pemesanannya bisa hubungi Ustadz Muhammad Seger, CV Lantabur Sidoarjo, telepon 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri wilayah Sidoarjo di Jalan Sawo, RT 03 RW 01, Plumbungan, Sukodono, Sidoarjo. Air minum, ya Santri. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat, kembali di program Perspektif, mengingat kembali Sumpahnya Pemuda. Ikrar Pemersatu masihkah diingat dan diimplementasikan oleh pemuda? Nah, kali ini kita masih bersama dengan Kya Parto dan juga Mas Estu. Ya, saya langsung pagi ini tadi kok saat break saya langsung berinisiatif untuk buka masker gitu ya. Oh, iya. Saya nggak tahu kenapa. Panji ketawa ngakak ya. Terima kasih Panji. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah meramaikan komen di YouTube Suara Sidoarjo Live. Ada dari Praja Angkasa, dari RGR FM Tulungagung, juga ada dari ini ya, manajer siar dari Suara Sidoarjo. Ini kita pada rame-rame. Mas Roni Arya katanya anak muda terus berkarya bagi bangsa. Terima kasih semangatnya. Iya, ini kita lagi ramai ngebahas Mas Estu ini, nggak tahu kenapa pada minta nomor teleponnya Mas Estu soalnya. Panji. Iya, sebentar Panji. Padahal Panji available loh. Kok nggak nanya saya ya nomor WA-nya ya? Oh gitu. Karena Kak Panji sering kehujanan itu loh. Iya, silakan Caparto. Tadi juga sudah ada Pak Wahyu ya di Krian yang tadi sudah ikutan sharing dengan kita. Silakan, boleh ditanggapi dulu. Terima kasih Mas Wahyu, dan memang penting pemuda itu mengambil peran besar.
Ya, dan dalam sejarahnya kan sumpahnya saja sumpah pemuda, bukan sumpah kakek-kakek atau nenek-nenek. Ya, sumpahnya sumpah pemuda, dan itu menunjukkan pergerakan revolusioner di Indonesia pun, Bung Hatta pun waktu di Belanda, semua waktu mendirikan Perhimpunan Indonesia itu juga muda-muda semua. Apakah hari ini ada pemuda hebat yang mau bertani, berkebun, menjadi nelayan? Banyak. Jadi saya katakan, saya jawab banyak sekali. Kalau di kampus, dari kampus Universitas Airlangga misalnya, Mas Estu, ada misalnya lulus sarjana farmasi, tapi hari ini kita tahu ingin dia justru menjadi farmasi yang meracik obat-obat alam. Maka dia bertekad jadi sarjana farmasi, tapi dia punya kebun, dia bertani, dia bersawah, dia mencangkul. Jadi banyak anak-anak muda semacam ini sekarang tumbuh. Jadi cuma yo akeh pemuda sing mek ceklan HP, nongkrong, kaya Panji Klantung, luntang-lantung kesana kemari ada. Itulah justru menjadi tugas hari ini kita, memotivasi mereka untuk tumbuh berkembang. Ada anak-anak desa yang kemarin mendapat penghargaan minggu lalu itu menjadi pemuda pelopor. Pemuda pelopor di Indonesia. Kemarin itu Abdul Razak itu. Itu juga anak didik saya misalnya, tapi dia mengabdikan diri, saya kembali ke desa. Nah, persis itu. Jadi saya senang. Jadi anak-anak muda sekarang ini justru punya kesadaran untuk apa? Memilih jalur hidup kembali ke desa, kembali bersawah, kembali bernelayan. Yang ada di wilayah pesisir udara Lamongan itu ada seorang anak muda juga hidupnya diabdikan meskipun dia sarjana untuk apa? Untuk pemberdayaan kaum pesisir misalnya. Jadi Mas Wahyu, banyak sekali, cuma mungkin yang muncul di media, yang muncul di ranah-ranah kita ini kebanyakan arek-arek sing narkobaan, nongkrong terus, yo, yang tidak punya kreativitas, sibuk dengan cat HP yang tidak jelas. Tapi anak muda di kampung-kampung sekarang ini produk kulinernya luar biasa. Ada anak-anak muda yang kulinernya sekarang ini di saat pandemi dia tumbuh berkreasi. Nah, dalam rangka inilah saya ingin mengingatkan sekalian karena peringatan Maulid Nabi, coba belajar kepada sejarah hidup Rasulullah. Ini juga pesanan Mas Estu, pesanan produser. Oh gitu ya. Disinggung loh, ono urusan Maulid iya. Jadi apa yang Maulidnya? Coba. Rasulullah itu, Nabi ini usia 12 tahun saja, yang itu sudah yatim piatu, meninggal oleh kakeknya, tapi dia mampu membebaskan seorang budak tatkala dia menjadi seorang pengembala. Dan di usia 14 sampai 17 tahun sudah muncul Geral Ar-Amin, seorang yang terpercaya dalam segala tindakannya, itu terpercaya. Pemuda yang tidak memberikan sumber hoax, ya. Pemuda yang Al-Amin itu kan terpercaya. Dan umur 20 sampai 25 tahun saja itu sudah menjadi top manajer eksportir terbesar di kawasan di kawasan-kawasan Timur Tengah lah sekarang ini. Mengelola satu perdagangan ekspor impor. Kalau dalam bahasa saya sekarang ini adalah Khadijah Corporation misalnya ya. Dari satu Khadijah Corporation menjadi eksportir besar, importir besar, perdagangan besar. Bahkan saat nikah di usia, jadi bukan hanya menikahi seorang wanita mulia, Ibunda Khadijah sebagai seorang wanita paling mulia dan bergengsi karena kaya raya. Tetapi juga Rasulullah itu pemuda kaya. Mas kawinnya kalau sekarang ini ada yang menghitung sekitar 1 sampai 1,7 miliar. Saya ingin tanya, pemuda zaman sekarang yang kasih mas kawin miliaran rupiah, kalau kita bandingkan gitu, siapa? Jadi Rasulullah itu ada
Cuma kadang-kadang yang pas Rasulullah pas apa itu, yang kondisi itu miskinan di hutan, enggak, harus jadi motivasi juga bahwa Rasulullah itu pemuda kaya raya yang semua kekayaannya kemudian untuk bersyiar, untuk memberikan penyebaran, pencerahan keilmuan, syiar Islam saat itu karena beliau seorang Rasul yang dipilih itu, tetapi secara kepemudaan wirausahawan luar biasa, entrepreneurship yang luar biasa lah itu. Entrepreneurship yang luar biasa ya, mulai jadi pengembala sampai pada top manager, ya beliau lalui semuanya, bahkan akad nikahnya saja itu kisaran yang dihitung oleh para ahli itu miliaran rupiah. Nah, kalau ini kita saja kan seperangkat alat sholat, ya Mas Estu ya. Ini kan. Oke. Ya berarti kayak seperangkat alat sholat biasanya, tapi ini bukan untuk apa? Ini untuk memotivasi. Kanjeng Nabi yang maulidnya kita peringati ini ternyata seorang entrepreneurship, seorang entrepreneur. Ini yang harus kita teladani juga. Gitu. Jadi untuk itu apa? Mas Estu, coba pemuda-pemuda kita. Urusan seni kita tahu Raden Saleh, seniman besar, pelukis besar, muda. Ronggo Warsito itu juga sangat muda. Apalagi kalau kita tahu misalnya yang sangat terkenal, siapa? Yang sangat terkenal yang meninggalkan istana tetapi justru untuk menolong siapa? Menolong orang-orang miskin, petani-petani yang ada di sawah-sawah misalnya. Jadi itu banyak sekali teladan-teladan yang bisa kita lalui. Nah, sekarang kita muncul Mas Wahyu. Cak Parto, ini ada yang sudah bergabung, sudah nunggu dari tadi nih ya di line telepon Suara Sidoarjo. Ada yang sudah bergabung. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Masya Allah, terima kasih loh ya masih bertahan nungguin ini tadi. Iya. Purane. Mas, ini ya Mas Roni ya? Saya Roni. Oke, apa kabar? Alhamdulillah. Jadi dengan Cak Parto juga tim saya itu luar biasa sekali. Dan saya sepakat itu dengan Cak Parto. Bahkan anak muda ini termasuk SD itu juga lebih akan terus di desa Cak Parto untuk menggiatkan kegiatannya. Jadi kalau anak muda sekarang itu kan ada dikatakan menjauh desa, bahkan Estu dan teman-teman bahkan ke depan nanti insya Allah saya juga akan melibatkan anak muda untuk turun ke desa Cak Parto. Mau dukungan Cak Parto nggih? Iya. Nggih. Jadi Kak Estu dan teman-teman yang kebetulan Estu ini juga susah saya kenal dengan Estu juga bisa dikatakan dia super sibuk sekali kegiatannya. Bahkan dia punya program untuk turun ke desa itulah. Dan anak muda sekarang mudah-mudahan dengan dukungan semua pihak Suara Sidoarjo ini juga bisa kembali ke desa untuk membangun desa gitu. Cak Parto dan Mas Estu. Oke, baik. Ya, saya tinggal nunggu undangannya Mas Roni untuk main ke Jogja ya. Jadi mungkin dengan program ini kita bisa lebih anak mudakan itu untuk tetap membangun desa gitu. Keren. Baik, terima kasih. Ya, salam selalu, sehat selalu Mas Roni. Terima kasih nih ya, setia selalu untuk mengikuti program kita loh. Silakan Cak Parto. Itu dia. Jangan-jangan Mas Estu tetangga nih sama Pak Roni ya? Oke. Ya silakan, ini boleh kita sharing juga kira-kira gimana Mas Estu, ada rencana nanti kalau misalkan suatu saat Mas Estu sudah semakin besar sukses gitu, masihkah itu kalau tadi katanya kan tetap di desa gitu kan ya, memberdayakan desanya gitu, atau mau justru ke luar negeri nih untuk semakin sukses gitu mendulang karirnya? Baik Cak Parto dan Mbak Dika, saya sedikit menanggapi dari pernyataan Mas Wahyu tadi ya, bahwa jangan terlalu, salah satu ungkapan parpol, jangan terlalu memanjakan pemuda karena hasilnya yang belum terlihat. Kalau boleh saya edit, ini kata-katanya saya ganti. Coba dampingi dan kontrol pemuda, pasti hasilnya akan memuaskan. Karena mengapa? Karena pemuda itu identik dengan cepat, semangat, tanggap, dan juga kritis.
Dan orang tua biasanya mereka terkontrol, bersifat evaluatif, intensif, hati-hati, pelan, dan teliti. Jadi mungkin kombinasi keduanya ini antara generasi muda dan tua, saya yakin kedepannya Indonesia akan lebih baik lagi. Mungkin pernyataan yang tadi kalau boleh diedit seperti itu ya. Kemudian tadi ada juga pertanyaan, pemuda sekarang banyak terjun di bidang kreatif. Gimana sih supaya ada juga yang tetap terjun di dunia perikanan, pertanian, dan sebagainya. Kalau boleh saya bilang, bahkan di sekitar saya, itu malah banyak pemuda yang sudah terjun di dunia pertanian dan peternakan nih Mbak Dika dan Cak Parto. Ada juga teman saya yang dia sudah punya ternak bebek, sekarang ternakan bebek. Ada juga yang sekarang di Jogja itu sedang hype atau naik tentang ikan cupang. Jadi banyak juga teman-teman pemuda yang sekarang budidaya ikan cupang. Jadi sebenarnya pemuda yang ingin terjun di bidang itu banyak juga. Namun kurangnya media yang menyorot, jadi istilahnya terlihat seperti kurang aja nih Mbak Dika dan Cak Parto tentang anak muda yang memang minat di dunia pertanian, peternakan, dan sebagainya. Jadi mungkin harapannya, mungkin media ke depan lebih banyak menyorot ke anak-anak muda yang juga sukses di bidang seperti pertanian dan peternakan. Kemudian kemarin juga habis dicairkan banyak itu tentang bantuan UMKM. Jadi harapannya semoga UMKM yang masih kecil, yang sekarang sedang mendaftarkan, itu kedepannya bisa lebih maju, sukses, dan istilahnya bisa saling berbagi ke UMKM yang lain. Kemudian mungkin kurangnya panduan ataupun workshop untuk pemuda yang ingin terjun di bidang itu tadi, sehingga mungkin menurunkan minat dari teman-teman anak muda untuk bisa membuka istilahnya peluang di bidang itu. Tapi saya yakin ketika kekurangan dan kelebihan ini tadi bisa saling menutupi, istilahnya pemuda juga nggak akan lari semua ke bidang kreatif kok. Saya sendiri juga minat untuk budidaya cupang, Cak Parto dan Mbak Dika, jadi banyak kok pemuda yang masih ingin terjun di bidang kreatif. Jadi mungkin istilahnya kita bisa saling tambal sulam kekurangan dan kelebihan dari bidang-bidang itu tadi. Seperti itu Mbak Dika dan Cak Parto. Oke, Masya Allah ya. Iya, bisa mengedit kata-kata dengan hal-hal yang positif gitu. Tadi itu keren-keren banget. Wah, Masya Allah ya. Ya, Cak Parto, ini di sisa waktu kita di sesi terakhir ini boleh silakan dipandu lagi nih terkait dengan pembahasan kita, Cak Parto. Oke, jadi terima kasih sekali seluruh sahabat perspektif, Mas Wahyu, apalagi dari Mas Roni yang sudah memberikan gagasan yang luar biasa. Dan tadi Mas Estu ini memang Jogja itu kalem, tapi sebenarnya cubitannya keras. Ya, nyubitnya itu keras kepada para senior kita. Yuk, jangan benturkan anak-anak muda dengan orang tua, tetapi saling menjaga, saling mendampingi, saling mengontrol, saling mengisi kekurangan. Dan hari ini kita tahu sudah muncul ada S2, dan ke depan saya yakin akan muncul S2 baru. S2 ini akan menjadi role model bagi anak-anak muda dimanapun sisinya. Ya, dimanapun sisinya, bahkan silahkan nanti dikembangkan lebih jauh. Dan Mas Wahyu, kita tetap optimis. Hari esok adalah milik para pemuda hari ini. Kenapa begitu? Coba sekarang ini Mbak Tika, terima kasih kita cara perspektif ini. Desa-desa wisata dimanapun ya, desa-desa wisata. Apa itu di Yogyakarta, apa di Bandung, di Semarang, di Jawa Tengah ya. Di Surabaya, kita di Jawa Timur, di mana-mana, di Malang, di Trenggalek, Tulungagung, di wilayah Gresik, itu rata-rata dikelola Karang Taruna. Dan Karang Taruna kemudian dikelola oleh anak-anak muda desa. Jadi sekarang panggilan kembali ke desa, ini panggilan kembali ke desa yang malah eling Pak Basofi, ini ya, Mbak Tika ya, kita kembali ke desa, gerakan One Village One Product, itu dulu zaman Pak Basofi Sudirman, waktu jadi gubernur di Jawa Timur misalnya. Jadi, tetapi percayalah bahwa anak-anak muda kita seperti tadi diserukan oleh Mas Estu, Mas Roni tadi itu, dan untuk menjawab Mas Wahyu bahwa anak muda kita, pemuda kita kembali ke desa itu sudah nyata tatkala berkembang juga
apa yang dinamakan wisata-wisata desa. Dan di Provinsi Jawa Timur hari ini DPRD Provinsi Jatim dan Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah, sedang mempersiapkan peraturan daerah tentang desa wisata, Mbak Tika. Inilah kesempatan pemuda di Jawa Timur untuk ambil bagian. Dan Mas Estu ini juga menjadi teladan yang bisa kita contoh bersama, dan saya yakin keluarga besar Perspektif juga jangan lupa minta nomor handphone Mas Estu. Mbok kanggo dilamar Mbak Ewa. Nah, gitulah ya. Iya. Jaga semangat, hidup sehat bersama pemuda. Keren. Oke deh. Baik, nah pas di jam 8 pagi ini mungkin terakhir Mas Estu ada pesannya apa ini untuk motivasi generasi muda di seluruh Jawa Timur khususnya? Silakan Mas Estu. Baik, karena dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda dan juga Maulid Nabi, tadi yang disebutkan Cak Parto, silakan buat teman pemuda khususnya yang ada di Jawa Timur, Yogyakarta, dan seluruh Indonesia, silakan untuk kita semangat dalam berkarya. Bukan harus menghasilkan produk yang kelihatan, tapi silakan untuk tetap berkegiatan positif, bermanfaat. Saya yakin kalaupun efeknya tidak dirasakan hari ini, tapi kedepannya teman-teman pasti juga akan merasakan. Karena ketika kita siap mengabdi, pasti kita akan diabdi di akhirnya. Seperti itu. Semangat untuk teman-teman pemuda yang ada di Sidoarjo khususnya. Oke, selamat berkarya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Estu atas waktunya juga berbincang di program Perspektif ya untuk pagi ini. Salam sehat selalu. Terima kasih juga untuk Cak Parto. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih juga. Mas Estu, terima kasih semuanya ya. Terima kasih ya. Terima kasih juga untuk yang sudah bergabung pagi ini juga di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Suara Madiun, Suara Pacitan, Mahardika, Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Pradia, Suara Tuban, Praja, Angkasa Trenggalek, Suara Ngawi, RGR Tulungagung, Mahardika Bondowoso, dan juga Remaja Klasik Radio Malang yang sudah bergabung di program Perspektif, obrolan pagi yang lugas, cerdas, dengan sudut pandang luas. Jam 8 pagi, sahabat semuanya, waktunya kita bergabung di program Buletin Jawa Timur yang juga disiarkan serentak bersama Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.